Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Haji, mahasiswa Sistem Informasi kelas sore dari Universitas Muria Kudus. NIM saya 2019-53069. Kali ini saya akan mempresentasikan materi dari Bapak Arif Setiawan selaku dosen dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Basis Data. Materi yang saya sampaikan ini adalah mengenai konsep entitas pada database management system. Terminologi ada entity, atribut, data value, record, dan juga file. Apa yang dimaksud dengan entity? Entity itu berupa orang, tempat, kejadian, atau konsep yang informasinya direkam. Contoh misalnya entity pada rumah sakit, ada pasien, dokter, obat, dan juga kamar pasien. Lalu ada juga entity pada universitas, misalnya ada mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan juga buku. Berikutnya atribut. Setiap entity itu mempunyai atribut. Atribut ini merupakan sebutan untuk mewakili suatu entity. Misalnya ada seorang siswa dapat dilihat dari atributnya, misalnya nama, nomor siswa, alamat, nama orang tua, dan hobi. Atribut ini merupakan data elemen, data field, dan data item. Di sini merupakan contoh atribut pada entity mahasiswa. Di sini ada atribut name, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat mahasiswa, dan juga IPK. Di mana tiap entity pasti memiliki name yang berbeda. Di mana misalnya muncul pertanyaan mahasiswa, misalnya mahasiswa Ridho Haji, NIM-nya berapa? Bisa tahu NIM-nya itu 2019-53069 misalnya. Lalu ada juga yang NIM lain, misalnya 2019-53070 misalnya. Itu mahasiswanya siapa namanya? Nanti bisa kita cek. Lalu berikutnya ada data value. Data value merupakan data aktual atau informasi yang disimpan pada tiap data, elemen, atau atribut. Contohnya, atribut nama mahasiswa menunjukkan tempat di mana informasi nama mahasiswa disimpan. Data value, misalnya saja ada Adi, Arif, Budi, yang merupakan isi dari atribut nama mahasiswa. Bisa dilihat contoh data value dan atribut pada gambar tersebut. Di sini name, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat mahasiswa, dan IPK ini merupakan atribut. Bisa juga disebut field. Lalu pada data value-nya misalnya ada name, pada name ada 6720100001, lalu ada 672010002, 672010003. Untuk ada juga value pada atribut nama mahasiswa, ada Adi, ada Arif, ada Budi, dan seterusnya seperti itu. Record atau tuple merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entity secara lengkap. Satu record mewakili satu data atau informasi tentang sesuatu dari sebuah objek, misalnya name, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat mahasiswa, dan IPK. Satu record terdiri dari field-field yang saling berhubungan untuk menunjukkan bahwa field tersebut dalam satu pengertian yang lengkap dan direkam dalam satu record. Contoh, pada baris pertama ini ada
67201001 Adi 1 Januari tahun 95 Solo 3,01. Data dalam baris tersebut akan membentuk suatu entity di mana ada atributnya, ada NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat mahasiswa, dan IPK. Satu baris tersebut akan membentuk satu record. Di sini ada record 1, record 2, record 3. Jadi ada 3 entity pada tabel tersebut, pada entity tersebut. Lalu berikutnya file. File merupakan kumpulan record-record sejenis yang mempunyai panjang elemen yang sama, atribut yang sama, namun berbeda data value-nya. Dalam satu file, terdapat record-record yang sejenis, sama besar, sama bentuk, merupakan satu kumpulan entity yang seragam. Database Management System atau DBMS. Database pengertiannya merupakan kumpulan file-file yang mempunyai kaitan antara satu file dengan file yang lain, sehingga membentuk satu bangunan data untuk menginformasikan satu perusahaan instansi dalam batasan tertentu. Jadi suatu instansi itu bisa kelihatan, bisa digambarkan pada suatu database-nya, di mana database tersebut karena merupakan kumpulan file-file. Jadi tiap file mungkin bisa berisi data produksi, data keuangan, data lainnya itu loh, misalnya data marketingnya. Jadi bisa tahu, dikumpulkan menjadi satu dalam bentuk database. Set program pengelola. Satu paket program yang dibuat agar memudahkan dan mengefisiensikan pemasukan atau perekaman informasi dan pengambilan atau pembacaan informasi ke dalam database. Bisa disebut juga sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginputkan data dan juga menampilkan data dari database. Database Management System (DBMS) yaitu suatu koleksi kumpulan data yang saling berelasi dan satu set program untuk mengakses database. Bisa membaca data, mengisi data, menghapus data, dan melaporkan data. Jadi DBMS ini merupakan penjembatan antara aplikasi dan database. Berikut contoh dari entity dan juga atribut dan juga hubungannya. Di sini ada entity dokter, pasien, lalu ada juga treatment, di mana dokter di sini terdapat atribut dokter ID dan specialty. Lalu pada pasien ada patient number dan patient name. Pada treatment ada date, time, dan result. Entity dokter ini dapat saling terhubung dengan entity pasien karena adanya suatu relasi, yaitu admit, di mana dokter menangani pasien. Lalu ada tulisan 1 dan juga M. Di sini bisa dianalogikan, misalnya satu dokter bisa menangani banyak pasien. Lalu ada juga bawahnya ini dokter pasien. Bisa juga pada suatu rumah sakit terdapat banyak dokter, di mana banyak dokter tersebut bisa menangani juga banyak pasien. Di mana satu pasien juga tentunya bisa saja mungkin memiliki beberapa masalah saja, bukan satu masalah saja. Misal mungkin satu pasien sakit gigi, nanti kan bisa diperiksa oleh dokter gigi. Lalu pasien tersebut juga mungkin
punya penyakit lain, misalnya mungkin penyakit diabetes misalnya, nanti juga akan diperiksa oleh dokter spesialis diabetes. Database digunakan untuk mengatasi beberapa masalah: redundansi data, inkonsistensi data, kesulitan pengaksesan data, isolasi data untuk standarisasi, multiple user, masalah keamanan, masalah integrasi, masalah data independence. Redundansi data atau penggandaan. Jika file-file dan program aplikasi diciptakan oleh programmer yang berbeda pada waktu yang berselang cukup panjang, maka ada beberapa bagian data yang mengalami penggandaan pada file-file yang berbeda. Misalnya contoh, pada alamat dan nomor telepon dari pelanggan kita tercatat pada file deposito, juga pada file rekening koran, dan juga file nasabah. Penyimpanan di beberapa tempat untuk data yang sama ini disebut sebagai redundansi dan mengakibatkan pemborosan ruang penyimpanan dan juga biaya untuk mengakses jadi lebih tinggi. Jadi misalnya data alamat dan nomor telepon ini terdapat pada 3 file, deposito, rekening koran, dan juga file nasabah. Tentu saja hal tersebut akan menyebabkan pemborosan data. Sedangkan apabila memakai database, maka data-data berupa alamat nomor telepon tersebut bisa ditaruh pada satu file saja. Jadi bisa ditaruh pada file nasabah. Nanti misalnya dari file rekening ingin mengakses alamat dan nomor telepon, bisa melalui file nasabah. Begitu juga dengan file deposito. Jadi hal tersebut akan lebih memudahkan dan akan lebih dinamis, sehingga mengurangi pemborosan ruang. Inkonsistensi data itu penyimpanan data yang sama berulang-ulang di beberapa file dapat mengakibatkan juga inkonsistensi atau tidak konsisten. Contohnya, bila suatu ketika pelanggan tersebut pindah alamat dan nomor telepon, maka seharusnya ketiga file yang memuat data tersebut harus diubah atau diupdate. Hal tersebut tentu saja akan memakan waktu yang banyak, karena perubahan tidak dilakukan pada satu file saja, dilakukan pada 3 file. Itu rasanya akan tidak efisien tentunya. Sedangkan berbeda apabila memakai database. Jadi data-data alamat nomor telepon tersebut disimpan pada data nasabah. Apabila terjadi perubahan data, maka file yang diubah hanya file nasabah saja. Jadi nanti apabila akses file lainnya, misalnya file deposito tadi, datanya juga akan berubah pada data alamat dan nomor telepon. Kesulitan pengaksesan data. Pada suatu saat dibutuhkan untuk mencetak data siapa saja pelanggan yang berada di kode pos, misalnya 5071113, padahal belum tersedia program yang telah ditulis untuk mengeluarkan data tersebut, maka kesulitan tersebut timbul. Dan penyelesaian untuk itu adalah ke arah DBMS yang mampu mengambil data secara langsung dengan bahasa yang familiar dan mudah digunakan. Misalnya ada penyimpanan data, penyimpanan file pada perusahaan. Bentuk penyimpanan file misalnya itu kan bentuknya kan masih berupa kertas-kertas, tumpukan kertas gitu, hard copy. Untuk mencari data pelanggan yang memiliki kode pos misalnya ini 50711 ini, kan harus mengecek satu persatu file tersebut. Hal tersebut akan menyebabkan penggunaan waktu yang sangat lama dan sangat tidak efisien.
Sehingga apabila memakai DBMS, hal tersebut bisa dilakukan dengan sangat mudah. Hanya mungkin mengetikkan suatu query, tidak perlu mencari satu persatu. Multiple user. Salah satu alasan mengapa database dibangun karena nantinya data tersebut digunakan oleh banyak orang dalam waktu yang berbeda, diakses oleh program yang sama tapi berbeda orang dan waktu. Dalam rangka mempercepat semua daya guna sistem dan mendapat responsi waktu yang cepat, beberapa sistem mengizinkan banyak pemakai untuk mengupdate data secara simultan. Jadi pengaksesan pada database itu bisa dilakukan oleh banyak user. Misalnya saja pada kemarin waktu input KRS, kan harus menginput data jadwal dan mata kuliah. Jadi nanti aplikasi portal tersebut akan mengakses pada tabel jadwal dan juga tabel dosen, dan hal tersebut diakses oleh banyak orang sekaligus secara langsung. Dengan memakai database, hal tersebut akan sangat mudah dilakukan. Masalah keamanan. Tidak setiap pemakai sistem database diperbolehkan untuk mengakses semua data. Misalnya data mengenai gaji hanya boleh dibuka oleh bagian keuangan dan personalia. Tidak diperkenankan bagian gudang membaca dan mengubahnya. Bisa dikatakan ini adalah pembatasan akses. Jadi hanya sesuai bagian jadi tiap bagian hanya bisa mengakses data yang diperlukan saja. Misalnya bagian keuangan hanya bisa mengakses data keuangan saja. Tidak bisa mengakses data stok gudang. Begitu juga dengan bagian gudang. Bagian gudang tentu saja hanya bisa mengakses data misalnya stok barang, pengeluaran barang, namun tidak bisa mengecek data keuangan perusahaan. Keamanan ini dapat diatur lewat program aplikasi yang dibuat oleh pemrograman dengan menggunakan password atau user level untuk siap pengaksesan data. Jadi dapat dibedakan menggunakan misalnya adalah user level. Ada user level tertinggi, super user, bisa mengakses semua data, semua file dalam database. Lalu di bawahnya mungkin ada admin, misalnya admin keuangan, hanya dapat mengakses pada data keuangan saja. Admin gudang hanya bisa mengakses data gudang saja, data stok gudang. Masalah integrasi. Database berisi file-file yang saling berkaitan. Masalah utama adalah bagaimana kaitan antara file tersebut terjadi. Meskipun kita mengetahui bahwa file A berkaitan dengan file B, namun secara teknis maka ada file kunci yang mengaitkan kedua file tersebut. Jadi misalnya ada dua file. Saya ambil contoh misalnya file mahasiswa dan mungkin file nilai mahasiswa. Kedua file tersebut bisa saling terhubung apabila keduanya ada file kunci yang bisa mengaitkan kedua file tersebut. Misalnya di file mahasiswa ada name mahasiswa. Lalu pada file nilai tentu saja harus ada name mahasiswa juga agar dapat terhubung antara kedua file tersebut. Masalah data independence. Bagaimana kita mampu menciptakan di mana antara program aplikasi dan database pada keadaan terpisah, sehingga perintah-perintah dalam paket DBMS bebas terhadap database. Namun perlu dipikirkan bagaimana bila ada syarat terhadap database yang ada. Misalnya, syarat pengambilan uang tabungan bank adalah harus disisakan paling minimal 25.000. Syarat ini tentu dimasukkan dalam database yang dibangun saja. Namun bagaimanakah bila suatu ketika syarat itu telah bergeser dari syarat 25.000 menjadi 50.000?
Di sini program aplikasi dan database yang telah dibangun haruslah diubah, dan ini menunjukkan tidak bebasan program yang dibuat terhadap database. Abstraksi data. Abstraksi data merupakan sistem yang sesungguhnya tentang teknis bagaimana data disimpan dan dipelihara seakan-akan disembunyikan kerumitannya dan kemudian diungkapkan dalam bahasa dan gambar yang mudah dimengerti oleh orang awam. Di sini contoh abstraksi data. Yang pertama, level fisik, level abstraksi paling rendah yang menggambarkan bagaimana data disimpan dan kondisi sebenarnya. Berikutnya, level konseptual. Level abstraksi data level lebih tinggi yang menggambarkan data apa yang disimpan dalam database dan hubungan relasi yang terjadi antara data. Yang ketiga, level pandangan pemakai, view level abstraksi tertinggi yang menggambarkan hanya satu bagian dari keseluruhan database. Paket bahasa. Di sini merupakan ada contoh SQL, Structured Query Language. Di sini adalah contoh bahasa yang digunakan, bahasa SQL. Mana ada beberapa perintahnya, ada perintah DML, DDL, DCL, dan Transaction Control. Ini ada contoh perintah dari Data Manipulation Language, ada select, insert, update, delete, dan juga merge. Lalu ada contoh perintah pada Data Definition Language, ada create, alter, drop, rename, truncate, command. Lalu pada Data Control Language ada grant dan revoke. Pada Transaction Control ada commit, rollback, dan save point. Data Manipulation Language atau DML, bahasa yang membolehkan pemakai untuk mengakses atau memanipulasi data yang telah diorganisasikan sebelumnya di dalam database. Jadi DML ini digunakan untuk melakukan perubahan atau menambahkan, dan juga bisa juga untuk menampilkan atau mengakses data dalam database. Dengan DML berarti akan mengambil informasi yang disimpan di database, menyisipkan informasi baru database, dan juga menghapus informasi dari database. Secara dasar ada dua tipe DML, ada prosedural, yaitu membutuhkan pemakai untuk menspesifikkan data apa yang dibutuhkan dan bagaimana untuk mendapatkannya. Untuk yang non prosedural, membutuhkan pemakai untuk menspesifikkan data apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikkan bagaimana untuk mendapatkannya. Paket bahasa prosedural DML adalah DBase3, Workbase. Sedang prosedural DML ada SQL, QBA, atau Query by Example. Query adalah pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi, merupakan bagian DML yang untuk pengambilan informasi, disebut query language. Sini ada contoh beberapa query, misalnya query select bintang from nama tabel, bisa digunakan untuk menampilkan isi dari suatu tabel. Lalu ada insert into nama tabel, value, nilai, digunakan untuk melakukan input data ke dalam suatu tabel. Ada juga contoh update dan juga contoh delete seperti pada gambar tersebut. DDL merupakan bahasa khusus untuk mendefinisikan pola atau skema database. Satu set perintah dalam DDL yang menspesifikkan suatu terapan yang rinci dari pola database yang biasanya tersembunyi dari user atau pemakai. Perintah dalam DDL adalah create, modify report, modify structure.
Lalu ada beberapa pengguna database, ada database manager, database administrator, dan database user. Database manager merupakan satu modul program yang menyediakan interface antara penyimpanan data low level dalam database dengan satu aplikasi program dan query yang diajukan oleh sistem. Database administrator, orang yang mempunyai kekuasaan sebagai pusat pengontrolan terhadap seluruh sistem, baik data maupun program yang mengakses data. Database user. Database user itu bisa dianggap orang yang mengakses atau mengambil informasi dalam suatu database. Di sini ada contoh penggambaran para pengguna dari database. Di sini ada sistem administrator, database administrator, dan database designer. Database designer dan database administrator ini posisinya ada di bawah dari sistem administrator, di mana database designer ini dia adalah orang yang membuat atau mendesain suatu database, sedangkan database administrator adalah orang yang mengatur atau mengelola database tersebut. Sedangkan sistem administrator itu memiliki kekuasaan tertinggi, dapat mengakses seluruh isi dari database. Di sini database administrator dapat membuat suatu prosedur yang standar yang nanti akan digunakan oleh analis, programmer, dan juga end user. Lalu di sini ada analis dan programmer. Analis dan programmer ini nanti akan membuat application program yang nanti akan digunakan oleh end user. Aplikasi ini adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pengaksesan dan manipulasi pada database. Lalu di sini end user ini nanti adalah orang-orang yang akan mengakses aplikasi untuk mengambil informasi dari database. Pemakai database atau database user. Ada beberapa tipe pemakai database. Pertama, programmer application. Kedua, casual user. Ketiga, naive user. Keempat, specialized user. Programmer aplikasi itu profesional komputer yang berinteraksi dengan sistem lewat DML yang dibuat dengan bahasa C, COBOL, dan lainnya. Program-program yang dibuat disebut sebagai program aplikasi, misalnya untuk perbankan, administrasi, akuntansi, dan lain-lain. Sintak DML berbeda dengan sintak bahasa komputer umumnya. Casual user. Casual user ini adalah pemakai yang telah berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program, tetapi memakai bahasa query. Setiap query akan mengajukan ke query processor yang mengambil dari perintah DML. Lalu ada naive user yang merupakan pemakai yang tidak berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program atau tinggal menjalankan satu menu dan memilih proses yang telah ada atau telah dibuat sebelumnya oleh programmer. Lalu ada specialized user, pemakai khusus yang menuliskan aplikasi database tidak dalam rangka data processing yang tradisional. Aplikasi tersebut diantaranya adalah Computer Aided Design System, Knowledge Base, Expert System, sistem yang menyimpan data dalam bentuk data yang kompleks, misalnya data grafik dan data audio. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada mungkin salah kata
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.